Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da isya ini kita insyaallah akan pergunakan untuk diskusi dan tanya jawab, baik seputar pembahasan yang tadi kita sudah sampaikan, hadis yang ke-11 ya, dari kitab Al-Jami' karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang berbicara tentang larangan orang minum dalam keadaan berdiri. Dan kita sudah sampaikan ada khilaf di kalangan para ulama fuqaha tentang apakah larangan di sini larangan karena bentuknya haram atau makruh, atau hukum ini terhapus dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga menunjukkan akan kebolehan secara mutlak seseorang minum dalam keadaan berdiri. Dan kita sudah sampaikan tadi, dan saya harap antum tidak mengambil pandangan yang ketiga, tapi mengambil pandangan yang kedua yang menunjukkan makruh hukumnya seseorang ketika dia minum dalam keadaan berdiri. Atau demi kehati-hatian, tafadhal jika ingin mengambil pandangan yang pertama. Tapi saya wallahu alam bisawab lebih cenderung dan lebih suka untuk mengatakan orang minum dalam keadaan berdiri hukumnya makruh dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan di awal. Kita masuk pada diskusi dan tanya jawab. Tafadhal jika ada yang ditanyakan pada pembahasan kita pada kali ini, ya tafadhal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah, hayyakumullah. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kenapa di dalam hadis larangan meminum sambil berdiri itu tidak seperti hadis yang dimana ketika itu ada anak-anak Rasulullah SAW yang Umar itu bisa begitu Ustaz, yang katanya kul biar milik samillah. Kenapa dilarang meminum itu tidak diperintahkan untuk membaca bismillah dan menggunakan kanan Ustaz. Dan yang kedua adalah apakah boleh ataupun itu seperti selaras yang melarang juga minum sambil berlari atau berjalan gitu Ustaz. Biasanya kalau pemain bola dan yang lainnya kan sering kasih minum dia sambil berlari gitu Ustaz, atau hal lainnya gitu Ustaz. Dan yang ketiga Ustaz, bolehkah meminum? Bentar, yang kedua nih sama dengan yang pertama apa beda yang kedua teh? Beda Ustaz. Berdiri. Berlari. Berlari. Berlari atau berjalan gitu. Dan yang ketiga ini, bolehkah meminum tidak menempel dengan bejananya Ustaz atau bibir gelas gitu Ustaz. Dan yang terakhir Ustaz. 4 berarti. Enggak ini Ustaz, dapat salam dari Pak Supadi yang hari ini dia tidak hadir, yang biasanya sering hadir. Iya. Beliau tidak hadir dari beliau. Sakit beliau? Enggak, lagi ada urusan di luar. Baik, sahrallahu murah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam baik buat beliau. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang pertama, tadi ada hadis memang salah satu anak tiri Nabi SAW ketika mengambil makanan sembarangan, serampangan, main ambil aja, ambil sana, langsung ditegur. Kata Rasul SAW, ya gulam kul sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, kalau makan itu pertama, ini kalimatnya adab makan. Yang pertama, ucapkan bismillah. Ini diantara adab-adab orang makan dan minum. Maka setiap kita kalau mau makan dan kalau minum untuk mengucapkan bismillah. Karena apa? Karena nanti akan ada hadis lain, orang yang ketika dia makan dan ketika dia minum tidak melafalkan kalimat bismillah,
maka setan ikut nimbrung bersama dia, ikut makan makanan dia, ikut minum minuman dia. Dan wallahu alam, saya pernah dengarkan Ustaz Khalid Basalamah Fidallahu Ta'ala, ini mungkin pengalaman pribadi. Jadi kadang masakan-masakan di restoran-restoran ataupun dapur-dapur kadang suka basi dan seterusnya, itu bisa jadi karena ada gangguan setan, gangguan jin, yang mungkin tidak dimakan atau diminum, tidak mengucapkan lafaz-lafaz bismillah dalam pengolahan juga demikian. Bisa jadi ada unsur permainan setan di dalam, karena hadis Nabi jelas. Dicicipi juga, karena kan banyak sekali redaksi yang seperti ini ya, sampai tentang tulang itu juga masuk, ada redaksi nanti bahwa ketika dikatakan tidak boleh orang bersesuci yang kita kenal dengan istijmar. Apa namanya? Istijmar. Istijmar itu membersihkan diri kita dari habis buang hajat kecil ataupun besar menggunakan bebatuan. Dan Rasul pernah perintahkan kepada salah seorang sahabatnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tolong ambilkan batu 3. Diambilkan apa? 2 batu, satunya kotoran keledai, kotoran keledai. Rasul ambil yang 2 batu, Rasul buang yang ketiga. Beliau mengatakan ini riksun, ini najis, nggak boleh digunakan untuk beristijmar. Dalam redaksi yang lain, Rasul melarang orang menggunakan tulang dan menggunakan makanan untuk dijadikan alat bersesuci. Disebutkan bahwasanya kalau tulang itu min ta'ami ikhwanikum, termasuk makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Tapi fahami, yang dimakan oleh bangsa jin itu bukan tulangnya. Karena dalam beberapa redaksi lain disebutkan, kata Rasul, Allah akan tumbuhkan daging pada tulang itu, dan bangsa jin memakan dari daging yang Allah tumbuhkan dari tulang yang sudah kita buang tadi. Tapi di sini jin-jin yang mereka kalangan orang-orang beriman, sama seperti manusia, mereka juga mencari makanan yang halal, disembelih hewan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jin-jin yang memang kafir, yang enggak, main serabut aja kayak orang-orang di luar Islam hari ini, orang-orang yang tidak beriman mau makan anjing, makan babi nggak ada urusan. Tapi kalau kita yang beriman ada urusan. Kita nih makan bangkai atau tidak makan bangkai ada urusan bagi kita. Kita tidak boleh makan bangkai yang beriman ya. Yang tidak beriman nggak ada urusan, bantai semua. Nah, begitu pula dengan bangsa jin. Mereka yang beriman kepada Allah, kata Rasul, dari saudara-saudara kalian. Karena kalimat saudara itu cenderung pada keimanan, mau jin ataupun manusia. Sehingga Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah yang bersaudara. Maka Rasul katakan min ta'ami ikhwanikum, termasuk makanan saudara kalian dari bangsa jin, yakni orang-orang beriman. Karena mereka akan makan yang halal-halal, maka tidak boleh tuh digunakan untuk cebok. Karena kalau kena kotoran najis nggak kira-kira? Ya najis dong otomatis. Maka nggak bisa dikonsumsi oleh bangsa jin gara-gara kita, maka nggak boleh. Ini diantara termasuk ungkapan. Kita kembali kita. Jadi di sini Rasul perintahkan anak tirinya ini untuk mengucapkan bismillah. Kemudian wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Ini nanti ada masuk pada hadis yang ke 15 kalau tidak salah ya. Bentar biar tidak salah. Iya, hadis yang ke-15. Sebenarnya saya ingin sampaikan ini tadi, tapi karena nggak cukup ya. Mungkin akan datang kita bisa singgung kembali. Hadis yang ke-15 tentang makan dan minum menggunakan tangan kanan. Baik, jadi para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasul perintahkan kepada anak tiri untuk makan menggunakan tangan kanan. Ini diantara adab-adab dalam Islam. Bahkan kapan-kapan kita akan singgung ini, bagaimana orang yang makan menggunakan tangan kiri. Di mana pernah ada orang makan di sisi Nabi SAW menggunakan tangan kiri, tiba-tiba ditegur, makan tuh pakai tangan kanan, kata Nabi. Aku nggak bisa, kata dia. Kalau kau mengatakan tidak bisa, lastata'ta, kau benar-benar tidak akan pernah bisa. Dan benar, ini orang tidak bisa makan pakai tangan kanan, mengangkat ke area mulutnya, karena dia tidak mengatakan, sudah pesimis dan bahkan dengan bentuk kesombongan di situ. Saya enggak, pakai tangan kiri aja deh kalau bahasa kita begitu.
Maka benar-benar Rasul katakan las tata'ta, kau tidak akan bisa makan menggunakan tangan kanan. Nah, artinya di sini dilarang keras seseorang makan pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Dan yang ketiga kata Rasul, dia terhadap adab makan dan minum, hendaknya mengambil, kalau makanan itu jumlahnya banyak, mengambil dari yang paling dekat. Wakul mimma yalik, jangan ngambil sana, lebih-lebih aneka ragamnya sama. Di sana jeruk, di sini jeruk juga. Di sana ada ayam bakar, di sini juga ayam bakar. Di sana rendang, di sini rendang. Jangan kemudian niat pengen ngambil rendang ada di hadapan dia, ngambil yang di sana. Kenapa? Rakus. Jadi ngambil yang kira-kira yang punya orang dulu, biar habis yang di sana, di sini masih ada gitu. Ini kebiasaan kacau kan? Kenapa? Rakus terhadap makanan. Jadi yang di sana dulu diambilin, di tempat dia duduk nggak diambil dulu, entar belakangan. Subhanallah, ini menunjukkan kerakusan. Makanya Rasul ajarkan, kalau ngambil yang paling dekat dulu nak, kata Rasul. Jangan yang jauh-jauh. Tetapi bukan berarti dilarang mengambil yang jauh, bukan. Kalau kita inginnya rendangnya nggak ada di hadapan kita, boleh ngambil ke sana tuh boleh. Kalau memang kita inginkan itu rendang misalkan ya, karena di hadapan kita nggak ada, itu diperbolehkan oleh para ulama. Kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan tentang hadis ini juga. Kata beliau boleh kalau aneka ragamnya berbeda. Di sini telur, di sana rendang, pengennya rendang, yang boleh ngambil yang jauh. Tapi kalau di sini sudah ada rendang, sana rendang juga, maka nggak boleh ngambil yang di sana. Itu yang dimaksud dengan wakul mimma yalik, ambil dari yang paling dekat, yang memang ada yang itu ambil. Tapi kalau tidak diinginkan, apalagi mau tidak bisa memakan yang di sini misalkan, maka dia boleh mengambil yang jauh. Ini adab-adab dalam makan. Dan ini anjuran dari Nabi SAW. Adapun hadis yang tadi ditanyakan, yakni hadis yang dilarangan di sini, kenapa kata beliau tadi, kok nggak dilarang juga sebagaimana hadis Rasul melarang, mengatakan dan memerintahkan kepada sang anak. Kita tidak dapatkan informasi secara utuh. Apakah si anak ini makan bersama Nabi dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri? Kita tidak dapati itu redaksi secara utuhnya. Adapun hadis yang di sini secara umum. Secara umum seseorang kalau makan jangan berdiri. Tapi untuk anak beliau yang beliau tegur di sini tidak disebutkan apakah anak tirinya ini dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Maka Rasul ajarkan adab-adab secara umum yang harus dilakukan oleh seorang muslim, apalagi kalau ternyata sedang makan bareng. Ini makan bareng nih. Kayak misalkan lagi prasmanan, kondangan, itu kan makan bareng tuh. Maka adab-adab ini benar-benar dijaga. Beda halnya kalau memang dia makan sendirian di meja hidangan, dia semua punya itu beda pembahasan. Terserah dia mau ngambil yang mana. Tapi kalau ternyata memang berada bersama orang-orang berkumpul, maka hendaknya dia perhatikan adab-adab yang tadi sudah dibahas. Wa kul mimma yalik termasuk di antaranya. Adapun berdiri tadi, di sini kita katakan menunjukkan akan kebolehan, bukan berbentuk larangan yang sangat ditekankan, karena banyaknya ditunjukkan dari lain, di mana sebagian para sahabat termasuk Ali, Ibnu Abbas, termasuk Umar tadi disampaikan, mereka juga pernah minum dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan untuk kebolehan dan bukan larangan untuk secara bentuknya haram. Jadi ini yang pertama. Adapun yang kedua juga sama tadi kita sampaikan, yakni orang yang kemudian sebagian mereka bukan hanya berdiri, bahkan kemudian sambil berjalan, bahkan bisa jadi mungkin ada orang sambil berlari. Kalau kita kembalikan kepada hadis tadi, berdiri saja hukumnya makruh gitu. Kalau disampaikan dengan pandangan mayoritas, karena mayoritas para ulama mengatakan apa? Berdiri makruh hukumnya orang minum dalam keadaan berdiri. Apalagi berjalan dan lebih-lebih dalam keadaan berlari. Kenapa? Bisa jadi keselaknya orang. Kan itu datangkan mafsadat untuk dirinya sendiri. Maka menghindari mafsadat jauh lebih dikedepankan. Berdiri saja ada kekhawatiran bisa datangkan mafsadat bagi seseorang, apalagi dalam keadaan berjalan dan berdiri. Maka kita katakan meskipun tidak sampai kategori haram secara mutlak ya, larangan ini, tapi nanti difahami Pak, dari sisi usul ada istilah namanya mafhumul aulawiyat. Apa namanya? Mafhum aulawiyat. Faham prioritas. Apa tuh faham prioritas? Paham tuh gini. Kalau begini saja nggak boleh, apalagi begitu, gitu loh. Contoh di sini, berdiri saja ada larangan minimal makruh gitu ya. Apalagi berjalan dan apalagi berlari. Logikanya itu namanya mafhum aulawi, dalam pembahasan usul disebut dengan istilah semacam. La taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi. Nah, tapi jangan dikatakan mafhum mutabaqah atau mafhum yang disebut dengan pemahaman mukhalafah, mafhum mukhalafah, bukan kebalikan, bukan juga berkesesuaian atau keharusan, bukan. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, kalau dekat-dekat dengan perkara zina saja dilarang dalam syariat, bahasa orang sekarang ya pacaran gitu kan, WA-WA-an,
dan seterusnya surat-suratan itu saja dilarang, apalagi melakukan perzinannya secara langsung, namanya mafhum aulawiyah. Begitu pula dengan perkara tadi. Kalau berdiri saja makruh hukumnya, apalagi berjalan dan lebih-lebih sambil berlari. Maka di sini ditekankan lebih-lebih jangan untuk dilakukan. Maka orang kalau lagi habis main futsal, lagi main bola, kenapa sih nggak bisa duduk apa? Bisa kan? Duduk aja sebentar. Dan lagian kan juga dalam kondisi main, nggak mungkin lagi main sambil minum, itu nggak ada, kita katakan itu bisa pelanggaran nanti prit sama wasitnya kan. Maka baiknya tetap duduk ataupun dia istirahat sebentar dan seterusnya. Maka tetap hal-hal semacam ini jangan dijadikan sebagai legitimasi dan pembenar. Lagi main masalahnya Ustadz, enggak, kita katakan tetap duduk lebih dikedepankan. Dan kemudian yang ketiga, yakni lupa yang ketiga. Ahsanta. Qirbah itu adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, larangan di sini kenapa? Dilihat. Jika bentuknya adalah ceret yang biasanya ada bentuk apa namanya? Bukan gelas semacam ini. Botol besar ataupun ceret ataupun kendi yang memang biasanya diminum untuk orang bersama. Karena kan biasanya kalau kata orang itu nyelen itu nuang saat gini. Kalau ada tamu gitu ya. Set 1, 2. Ada larangan dari Nabi SAW meminum langsung dari wadah yang besar seperti qirbah. Kalau dulu kan masih dulu belum ada Pak yang semacam kita temukan hari ini pakai plastik, nggak ada. Dulu pakai wadah air terbuat dari bejana-bejana, terbuat dari tanah liat atau terbuat dari kulit sapi dan domba. Dulu onta, sapi, domba itu pakai menggunakan kulit. Kemudian mereka jalin dan kemudian jadilah wadah air. Maka ada larangan dari Nabi. Kenapa? Karena itu dipakai kadang untuk bersama. Sehingga orang ketika memakai bersama, tiba-tiba dia pakai untuk bibir dia secara langsung, orang kemudian segan dan enggan. Perantaranya ini. Sehingga di sini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk dalam adab-adab ketika minum. Maka termasuk nanti dikiaskan dengan ini botol-botol yang bisa jadi dipakai bersama. Contoh, lagi main futsal, main bola, ada satu air besar, botol ada dibelikan sama satu orang, jangan langsung tempelkan mulut kita begini sama botol tadi. Bismillah. Jangan, apalagi galon. Jelas, jangan, karena itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari larangan di sini, hendaknya kemudian kita jangan terapkan itu. Termasuk kendi-kendi, jangan langsung begini nempel ya. Maka tidak ditempelkan kepada bibir kita, atau paling tidak dituangkan kepada gelas. Kalau tidak dituangkan kepada gelas, maka paling tidak ada wadah lain yang bisa kemudian kita pakai dan kemudian kita bisa pergunakan untuk bersama. Di sini juga lagi-lagi dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain silakan. Ya, betul. Jongkok apa bagian dari duduk, Ustaz? Nah, ketika seseorang duduk baik dalam keadaan jongkok itu juga dikategorikan sebagai duduk, dikenal dengan al-julus. Kakak jongkok juga bagian dari julus. Tapi kalau seperti ini bukan duduk. Seperti ini ya. Atau kemudian dia dudukkan secara utuh. Ini bisa dikatakan demikian. Lebih-lebih ketika dia khawatirkan pakaian dia kotor ketika dia lakukan secara duduk secara murni, maka jongkok juga termasuk kategori duduk. Tetapi yang paling utama dan paling baik adalah ketika dia bisa mutlak meletakkan pantat dia di atas lantai. Ini yang paling bagus dalam kondisi semacam ini. Ya, wallahu a'lam. Yang lain silakan. Beliau dulu kan. Apakah boleh makan minum sambil berbincang-bincang? Boleh tidak minum dan makan sambil bincang-bincang. Dulu saya waktu kecil, saya nih pengalaman dengan kakak gitu kan, lagi makan bincang-bincang. Ya kak, ini gini bagainya. Abah marah. Kalau makan jangan bincang-bincang. Ternyata setelah kita telisik dari sisi hadis, justru agar berbeda dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, maka makan dan minumlah sambil berbincang-bincang. Ternyata malah sunnah sambil bincang-bincang. Cuma masalahnya kadang namanya orang tua kan pengennya anak-anak tuh jangan kemudian santai-santai aja, jangan berlama-lama sementara masih ada kegiatan yang lain. Itu yang mungkin diinginkan, sehingga kadang marah melihat anak-anak makan sambil bincang-bincang apalagi bercanda gitu ya. Nah, itu paling mungkin dulu orang tua marah tuh dulu itu.
Tapi kalau kita berbicara hadis ternyata malah dianjurkan kita sambil bincang. Kenapa? Kenapa merasakan nikmat nyamannya makan tuh ketika sambil berbincang-bincang? Iya gimana kok? Wow, itu seru jadi makan itu enak. Andaikan makan itu andaikan mungkin tidak sedap, tidak nyaman, tidak enak pun, jadi terasa nyaman, jadi terasa hangat karena adanya perbincangan. Dan Rasul anjurkan agar kemudian sambil berbincang-bincang. Kenapa? Karena menyelisih kebiasaan orang-orang Yahudi. Saya tidak tahu yang terbiasa mungkin di akademi, di militer, konon katanya kalau makan nggak boleh berbicara. Wallahualam, saya dapat informasi segelintir orang mengatakan demikian karena saking ketatnya makan harus cepat gitu katanya kan, dan tidak boleh bincang langsung melakukan aksi lain. Wallahualam. Tapi kita katakan kaum muslimin justru dianjurkan sunnahnya malah berbincang-bincang ketika sambil makan dan minum. Tapi tidak demikian. Enggak tentunya ya. Bukan ini yang dimaksud sambil makan itu ataupun minum. Ya bukan ini yang saya masukkan sambil bincang-bincang. Yang masuk adalah ketika habis minum, dia bincang-bincang. Habis makan lagi, dia sambil ngomong. Nanti sambil melanjutkan makan itu ya. Bukan kemudian sambil makan, bukan itu yang saya maksud ya. Jadi boleh. Dan bukan hanya boleh, bahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan. Makanan yang masih panas. Barakallahu fiik. Bagus. Meniup. Iya, biasanya kalau masih panas kalau orang tua ngomong kipas. Itu gimana? Betul, ahsan, tabarakallah fiik. Sepakat, enggak ada khilaf di kalangan para ulama, meskipun khilafnya di sini apakah haram ataupun makruh, hanya itu, tapi tetap dilarang. Para ulama sepakat adanya larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam an yunfakh, untuk ditiup pada makanan ataupun pada tempat air dan minuman, tidak diperkenankan. Jadi kalau ditiup menggunakan ini nanti dicari oleh para ulama datang belakangan. yakni mencari hikmahnya apa. Saya pernah baca satu literatur tentang kesehatan, konon katanya justru bukan datangkan kebaikan dan jadi kita ini mengeluarkan udara karbon dioksida, betul. Konon katanya begitu, saya bukan ahlinya, cuma saya baca demikian. Akan datangkan bukan kebaikan dari makanan yang kita makan nantinya, justru akan menimbulkan satu penyakit. Ini hikmah ya, ini hikmah dari orang-orang belakangan. Tapi larangan dari Nabi itu yang kita kedepankan. Mau ada hikmahnya, nggak ada hikmahnya, yang kita ketahui bukan urusan bagi kita. Tapi yang jelas larangan dari Rasul SAW, tidak boleh seseorang ketika makan ataupun minum yang ketika lagi panas ditiup, nggak boleh. Tapi dulu kita sering temukan sebagian kaum muslimin, orang tua, ibu-ibu ketika ingin menyuapkan makanan kepada anak-anaknya, ia masih balita, bubur yang habis dia masak lagi panas-panasnya, lagi dituang kepada piring, dan kemudian ini keliru. Jelas keliru, bertentangan dengan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikan baik-baik. Jadi makanan dan minuman tidak boleh ditiup. Mau dingin mau panas sama. Jadi ingin mendinginkan bagaimana caranya? Ya biarkan. Dibiarkan atau dikipas tanpa menggunakan bagian dari mulut ataupun lisan kita, atau dari udara yang keluar dari diri kita, enggak. Maka bisa menggunakan kipas biasa, menggunakan AC, menggunakan kulkas, masukin dalam kulkas, enggak ada masalah. Tapi setelah itu langsung jadi dingin, itu masalahnya kan. Jadi intinya boleh didinginkan dengan cara apapun, asal jangan menggunakan tiupan yang keluar dari udara, keluar dari mulut seorang manusia. Ini adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahsan, tabarakallah fiik. Yang lain silakan. Masalah yang panas, ya. Karena ada sesuatu yang kalau minum panas itu lebih enak daripada kopi. Baik. Nabi SAW kebiasaan beliau selalu memakan makanan dan meminum minuman tidak panas. Itu Nabi. Untuk bisa baca dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, beliau sampaikan tentang bagaimana cara makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama tadi tidak memakan makanan yang panas-panas, dibiarkan sampai kira-kira tidak menyebabkan datangkan sesuatu yang bisa menyakiti seseorang. Karena kalau orang makan atau minum sesuatu yang panas, ini biasanya dulu pengalaman di pesantren. Jadi habis nanak nasi, buat mie campur sama sayur plus dengan cabai-cabai hijau, masya. Kadang saya juga termasuk orang yang suka dikerjai masa itu. Di masa itu suka dikerjain, diletakkan cabai banyak-banyak, diselipin di bawah. Kita lagi makan malam-malam nggak kelihatan, kegigit kok cabai semua. Kadang-kadang teman-teman yang ngerjain ada-ada aja. Mentang-mentang saya paling kecil waktu itu. Jadi makan dalam kondisi panas ini sebenarnya makruh.
Dari sisi yang pertama, karena bisa jadi menyebabkan sariawan ya. Karena kalau di seorang terbiasa makan ataupun minum sesuatu yang panas berlebih. Tapi tadi disebutkan bagaimana meminum kopi misalkan. Karena biasa standarnya kan kopi kan. Jarang kita temukan kopi itu dingin, meskipun ada juga espresso yang pakai es batu dan mungkin ada juga. Tapi standar rata-rata orang kalau buat kopi ataupun teh cenderungnya panas atau paling tidak hangat. Kita katakan kalau memang tidak datangkan mafsadat kepada apa yang kita minum dan kita makan, maka insya Allah tidak terlarang. Karena memang Rasul tidak melarang secara utuh larangan panas, tapi kebiasaan beliau, ini sunnahnya, membiarkan makanan ataupun minuman didinginkan terlebih dahulu, dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak meminum atau memakan sesuatu dalam kondisi panas. Ini bisa kebiasaan beliau. Tapi bukan berarti ketika kita meminum kopi yang dalam kondisi masih panas-panasnya ini seakan-akan langsung mengatakan bertentangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dianggap menyalahi kebiasaan beliau. Memang betul kebiasaan beliau itu tidak makan kecuali yang jelas-jelas dingin, tidak dalam kondisi panas. Tetapi Rasul tidak larang dalam artian melarang secara mutlak. Jadi tidak semua makanan dan kemudian dilarang secara mutlak. Andaikan ada larangan pun disebutkan oleh para ulama minimal makruh saja. Dan itu ada kekhawatiran akan menyakiti bibir seseorang ketika dia makan dan makanya sampai gini-gini kan orang sebagian menyakiti diri sendiri. Makanya biarkan terlebih dahulu sampai agak dinginan dan agak hangat baru kemudian bisa dikonsumsi. Nah itu cara yang terbaik ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak masalah, tidak apa-apa ketika mengkonsumsi dalam kondisi hangat ya. Kalau makan permen juga bisa. Kenapa? Makan permen, Ustaz. Makan permen? Iya, makan digoreng macam. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita sebutkan semua minuman dan makanan statusnya sama. Statusnya sama. Makanya kembali ke tadi. Mau makan permen, mau makan apapun, kita kembalikan kepada hukum yang tadi kita sudah sebutkan. Maka di sini kalau kita lihat, hukum yang pertama mengatakan haram, maka semua masuk di dalamnya. Kalau menurut pandangan yang pertama. Tapi kita sampaikan tadi, pandangan yang lebih rajih yang kuat, hukumnya minimal makruh atau jawaz, boleh. Meminum dalam keadaan berdiri, memakan dalam keadaan berdiri, termasuk juga ngemut permen. Nah, itu masuk dalam, karena bagian dari makanan atau sesuatu yang dikonsumsi oleh seseorang, maka statusnya sama. Maka pandangan yang rajih dan kuat di sini kalau tidak makruh atau paling tidak jaiz, boleh. Tidak terlarang sama sekali. Ini pandangan yang ketiga yang tadi kita sebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain. Ya. Apakah larangan yang minum seperti kontak kehausan itu soalnya kan sama yang menyebutkan minum dengan kata bukan Ustaz. Ya. Glek. Baik. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada redaksi memang kita temukan khusus untuk meminum air zam-zam. Ini ada sebagian pandangan di kalangan para ulama memperbolehkan meminum air zam-zam secara langsung. Jadi gluk tidak sebagaimana kebiasaan Nabi. Ini ada riwayat. Cuma Allah al-Musab, saya belum memeriksa secara detail riwayat tersebut. Cuma saya pernah baca dan belum sampai mendalami apakah redaksinya sahih atau tidak tentang tata cara minum air zam-zam yang sampai benar-benar membuat kenyang dalam kondisi lapar, tidak isi apa-apa. Konon itu cara untuk membersihkan perut. Ini satu pandangan ya, dengan cara demikian. Jadi tapi air zam-zam bukan air biasa. Terlepas juga kebiasaan orang mungkin habis bangun tidur, itu Allah alam itu menurut penelitian juga. Orang habis tidur di waktu jam 3, jam setengah 4 dia terbangun, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi air banyak, bukan sedikit. Penting, konon secara kesehatan itu benar. Tapi yang dimaksud oleh redaksi tersebut yang saya tahu itu bukan air biasa, air zam-zam yang kemudian kalau itu benar dan valid. Tapi saya belum periksa, saya tidak berani jawab apakah sahih atau tidak sahih tentang derajat tersebut. Tapi kita ingin sampaikan, kebiasaan Nabi tidak demikian. Kebiasaan Rasulullah SAW, setiap kali beliau minum, nah, contoh nih, bismillah, saya ulang nih. Beliau minum, sekali berhenti dan kemudian tidak pernah. Ini kebiasaan beliau. Sekali teguk berhenti. Setelah itu minum lagi dan biasanya beliau mengucapkan alhamdulillah. Minum lagi, alhamdulillah. Ini pandangan Al-Imam An-Nawawi, sunnahnya habis minum alhamdulillah. Minum lagi alhamdulillah. Minum lagi alhamdulillah. Ini ungkapan dari Al-Imam ketika menyebutkan tentang redaksi Rasul tata cara
minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau begitu glok sini bertentangan dengan kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bisa jadi hadis itu tidak kuat. Saya tidak berani mengatakan valid ataupun tidak. Belum saya coba teliti kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu jadi PR saya. Insyaallah coba saya kembali akan saya coba teliti. Baik, yang lain silakan. Jadi kan kalau minum itu kan nggak boleh tadi ya. Minum? Kalau ditiup itu kan nggak boleh. Sedangkan ada ustadznya kan kalau itu dibacakan ayat ruqyah harus ditiup dulu baru diminum. Gimana Ustaz? Baik. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di sini an-nafkh, ada an-nafath, ada at-tafal, ada an-nafkh. Itu semua bentuknya tiupan. Cuma tiupan yang pertama tiupan tanpa adanya liur yang sedikit keluar. Makanya Rasul tuh biasa melakukan tafal. Tafal itu mengeluarkan air ludah. Tapi tidak sebagaimana orang melakukan busok. Ini menariknya bahasa tuh banyak banget bahasa istilahnya. Ada al-busok. Kalau orang busuk itu kumpulkan banyak ludah. Itu namanya busok namanya. Ia busuk, makanya terlarang orang buang ludah di masjid. Kalau sekarang memang nggak mungkin ya, karena kalau di masa dulu mungkin orang buang ludah. Karena apa? Karena pasir tanah di masa itu, maka Rasul larang, tidak boleh orang, hukumnya haram membuang ludah di masjid. Tetapi ada syariat, orang kemudian ketika terganggu dalam sholatnya, maka Rasul perintahkan untuk an yatful. Yatful itu dia meludah ke kiri, ke arah bawah, tetapi tidak sebanyak orang mengeluarkan busok. Bukan begitu. Jadi asal ada, itu namanya tafal. An-nafakh itu adalah mengeluarkan udara saja tanpa adanya disertai dengan air apapun yang keluar. Ini cuma hanya angin doang yang keluar. Itu dibedakan tentang perempuan. Termasuk nafasat. Nafasat itu dalam bahasa Quran kan. Nafasati fil, itu kerjaan siapa? Para penyihir. Penyihir itu juga meniupkan pada ikatan-ikatan yang mereka ikat, buhul-buhul. Itu kerja mereka juga. Makanya dulu ada kan gitu kan. Kalau ingin menyihir orang, misalkan entah boneka atau apa yang kemudian dia tusuk-tusuk, kemudian dia ludahi dan sebagainya. Itu memang cara mulai dulu Allah sebutkan di surah Al-Falaq itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan-kebiasaan kerjaan para penyihir, di mana mereka biasa meniupkan pada buhul-buhul ikatan-ikatan. Ini juga sama. Itu juga an-nafath, nafath gitu ya. Jadi adanya air yang keluar. Kita kembali ke tadi. Saya pribadi tidak dapati tentang tata cara ruqyah yang syar'iyah, kecuali memang ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Bali hafizallahu taala, buku tentang ruqyah, dan memang beliau mengambil pandangan itu dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, dan sebagian ulama memperbolehkan menggunakan metode air untuk penyembuhan. Tapi kalau dari Nabi SAW kita belum dapati secara tekstual hadisnya. Jadi metode ruqyah menggunakan apa? Air. Yang ada langsung dibacakan kepada orang tersebut. Tetapi tentu ini kan tajarib, pengalaman-pengalaman dan experience setiap orang ketika melakukan ruqyah mungkin tidak sama. Di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memperkenankan seseorang jika menggunakan metode air, entah disiramkan, entah kemudian dibacakan, entah kemudian ditiupkan kepada air yang kemudian untuk dijadikan sebagai alat untuk meruqyah. Ini pandangan, ini ijtihad. Tapi sebagian ulama kritisi, tidak semua pandangan para ulama kita benarkan kecuali berdasarkan dalil. Maka wallahu alam di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang menggunakan air sebagai metode untuk melakukan ruqyah. Sebagian memperbolehkan, sebagian tawakuf tidak menggunakan itu, tapi cukup langsung membacakan ayat-ayat ruqyah ataupun doa-doa ruqyah kepada orang yang terkena ruqyah, tidak menggunakan air. Jadi kalau menggunakan air otomatis dilakukan dengan cara dibacakan atau dengan cara meniupkan dan kemudian menyemburkan kepada air tersebut. Ini di luar dari standar orang minum air. Kenapa? Sudah dalam kondisi darurat untuk pengobatan. Kalau memang diperkenankan dengan cara demikian. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya belum tahu sisi pendalilan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena saya tidak dapati sampai sekarang tentang cara itu.
Yang ada Rasul SAW itu membiasakan kalau mau sebelum tidur beliau membaca 3 surah itu, 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu betul ditiapkan. Itu dia. Kemana? Kepada tangan dan kemudian diusapkan kepada seluruh anggota badan sekenanya. Termasuk yang pertama wajah, kepala, tangan, semua diusapkan kepada seluruh anggota badan. Itu iya, dalilnya jelas. Tapi wallah bisa jadi pengambilan dalil itu dari sini juga, karena ditiupkan dengan metode peniupan tadi, maka agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan, termasuk dari gangguan sihir. Wallahu a'lam, itu mungkin istidlalnya. Jadi kalau yang mengatakan bolehnya menggunakan metode air, maka otomatis memperbolehkan untuk ditiup. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, yang lain. Kalau masih ada. Kalau nggak ada, ya kita sudahi, apalagi. Kita tutup dan kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.